dari era perdagangan bebas. Salah satu yang paling dekat dan berada di depan mata adalah masyarakat ekonomi ASEAN, yang salah satu pilarnya adalah pembentukan pasar tunggal ASEAN 2015. Dengan pasar tunggal ASEAN berarti seluruh hambatan dalam bidang perdagangan maupun investasi harus dihilangkan. Saya khawatir dengan pasar tunggal ASEAN kita akan kebanjiran produk industri maupun produk pertanian dari luar yang harganya lebih murah, sehingga petani kita akan kewalahan karena daya saing produk mereka yang lemah. Dan mestinya ini pemerintah sudah sekian lama harus segera melakukan revitalisasi regulasi terkait dengan pengiriman tenaga kerja. Kita mengirim tenaga kerja terkesan adalah hanya untuk mendapatkan keuntungan kepada pengeras tenaga kerjanya. Kita kirim orang-orang yang tidak berpendidikan bahkan, apalagi keterampilan, apalagi mengetahui persoalan-persoalan kegiatan sosial budaya, di mana dia akan dikerahkan seperti di Arab Saudi, di beberapa negara lain. Saya kira itu, terima kasih untuk sementara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa memang Indonesia ini memiliki kekuatan ekonomi dalam sektor agraris ya, dan kita kenal juga ya seperti pada eranya Soeharto, penghargaan produksi beras terbaik yang terbaik itu. Jadi di sini pertanyaannya, mampukah pemerintah pemerintah Indonesia untuk mengkondisikan rakyatnya dengan perubahan sosial akibat COVID? Benar bahwa sampai sekarang ini ada namanya ikon agraris, negara sebagai negara agraris. Ternyata juga kita dengan istilah agraris itu tidak menunjukkan hasil-hasil dengan keagrarisan bangsa kita. Oleh sebab itu ada buku saya buat, mungkin tidak dibagi ya, namanya Maritim. Indonesia adalah negara maritim terbesar di Asia. Di itu saya sudah mau mulai merubah. Kalau kita selama ini juga tidak sukses dengan istilah negara agraris, yang paling tepat itu adalah kita ini merupakan negara maritim. Kenapa negara maritim? Negara maritim adalah suatu sistem penguasaan wilayah kita, penguasaan sumber daya alam kita, di mana sebagian besar kita terdiri dari wilayah lautan. 23% wilayah kita dari lautan. Ketika pembalataan dapat dilaksanakan, maka kesenjangan itu akan ditekan. Tapi kalau menurut saya Pak, kesenjangan itu kan berawal dari adanya kurang baik antara hubungan si kaya dan si miskin. Ketika itu kesenjangan terjadi, maka ada pemerataan. Pemerataan di sini pastinya terfokus pada pendapatan masing-masing individual. Kalau kesenjangan kita ini kita biarkan, kebijakan pembangunan negara ini dibiarkan seperti terpupus kepada satu kawasan saja, ancamannya adalah disintegrasi bangsa. Kebijakan kita sekarang membangun ekonomi, infrastruktur ekonomi kita terfokus kepada satu kawasan di Jakarta dan di Jawa. Padahal bangsa kita ini memiliki hak yang sama diperlakukan ke seluruh wilayah. Jadi yang kesenjangan itu bukan hanya kesenjangan ekonomi dan sosial, tapi kesenjangan fisik antar wilayah, kesenjangan pembangunan infrastruktur. Kalau sudah terjadi kesenjangan infrastruktur, dia akan berdampak kepada kesenjangan sosial dan ekonomi.